Hai sahabat bahasa dan mitra bahasa. Berjumpa kembali dengan saya Rita Fitriawati dalam Sini Bahasa, Siniar Bahasa dan Sastra Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur. Kali ini saya sudah ditemani oleh tamu yang sangat spesial. Di depan saya sudah ada Sekretaris Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Bapak Dr. Ganjar Harimansyah, SSM Hum. Selamat datang Bapak di Jawa Timur. Terima kasih. Kemudian ada Kepala Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur, Ibu Puji Retno Hardining Tias. Apa kabar Mbak Rita? Alhamdulillah sehat Ibu. Ibu sehat ya Ibu? Sangat sehat dan bahagia pastinya. Alhamdulillah. Nah, di sebelah saya sudah ada Widya Bahasa Ahli pertama dari Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur, Bapak Adi Syaiful Mukhtar. Ya, halo Mbak Rita, halo sahabat bahasa. Terima kasih Bapak dan Ibu sudah meluangkan waktunya untuk berkunjung di Sini Bahasa untuk hari ini. Mungkin Bapak Ibu bisa menyapa sahabat bahasa di rumah. Halo, selamat siang menjelang sore sahabat bahasa. Bahagia sekali saya bisa hadir di tengah-tengah sahabat bahasa semua, sahabat Sini Bahasa. Ya. Terima kasih Bapak. Baik, sahabat bahasa, kali ini kami akan berbincang tentang sebuah regulasi yang penting tentang bahasa Indonesia yang menyentuh langsung wajah kebahasaan kita, yaitu Peraturan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengawasan Penggunaan Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional yang mempersatukan bangsa kita dari Sabang sampai Merauke tentunya harus kita jaga muruah dan juga martabatnya begitu. Mungkin saya bisa mulai dari Bapak Ganjar terlebih dahulu. Permendikdasmen nomor 2 tahun 2025 ini dapat disebut sebagai tonggak penting dalam pengawasan penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik. Nah, mungkin Bapak bisa menjelaskan apa sebenarnya latar belakang dari terbitnya peraturan ini dan semangat utama apa Pak yang ingin dibangun dari Permendikdasmen ini? Ya, terima kasih Mbak Rita. Ini memang Permendikdasmen nomor 2 tahun 2025 ini bisa dikatakan sebagai tonggak penting dalam pengawasan penggunaan bahasa. Artinya, penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik dan dokumen-dokumen resmi itu sekarang ada pengawasannya. Nah, di dalam pengawasan itu nanti mengandung pembinaan, evaluasi, penilaian, dan juga di dalamnya nanti ada penghargaan atas kekonsistenan, atas penggunaan bahasa Indonesia yang baik sesuai kaidah dan sesuai konteks yang ada. Jadi itu bisa dikatakan sebagai tonggak penting penggunaan bahasa Indonesia. Tapi perlu diketahui juga oleh sahabat bahasa semua bahwa tonggak penting ini tidak lahir begitu saja. Di belakangnya tentunya ini kan tingkatnya peraturan menteri. Di belakangnya ada regulasi yang lebih tinggi. Seperti kita ketahui, kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara itu sudah dijamin dalam Undang-Undang Dasar negara kita. Itu yang paling tinggi tuh. Nah, setelah Undang-Undang Dasar itu tentunya ada regulasi di bawahnya, yaitu Undang-Undang Nomor 24 yang menempatkan bahasa Indonesia sejajar dengan lambang negara, lagu kebangsaan, dan bendera. Jadi sebagai simbol kebangsaan kita. Dan itulah sebenarnya puncak politik bahasa Indonesia ketika bahasa negara kita, bahasa Indonesia diundang-undangkan setelah Undang-Undang Dasar. Nah, baru setelah Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009 itu lahir, maka lahirlah regulasi di bawahnya. Kita tahu ada PP 57 tahun 2014 ya, tentang pengembangan, pembinaan, pelindungan, dan peningkatan fungsi bahasa Indonesia. Nah, setelah itu ada peraturan presiden di bawahnya, peraturan presiden nomor 62 tahun 2019 tentang penggunaan bahasa Indonesia. Nah, di peraturan presiden itulah diamanatkan adanya peraturan teknis di tingkat kementerian, makanya ada Permendikdasmen yang
mengatur tentang pengawasan. Itu tonggaknya tuh. Nah, setelah ada Permendikdasmen itu, maka pengawasan dilakukan. Iya, Bapak mohon izin untuk agak mendekat ke pelantang. Oh, ya. Ya, terima kasih Bapak. Sangat luar biasa sekali bagaimana Permendikdasmen ini memang menjadi turunan dari peraturan-peraturan yang sudah ada sebelumnya. Dan untuk implementasinya sendiri, Bapak, ini pasti diperlukan sinergi antara pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah. Nah, bagaimana pembagian peran dari pemerintah pusat dan daerah ini agar tidak tumpang tindih, Bapak, dan justru malah semakin mendukung satu sama lain? Iya. Peraturan yang mengatur tentang penggunaan bahasa Indonesia di samping penggunaan bahasa daerah di sisi lain dan kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah itu ada peraturannya sendiri dari Permendagri sendiri dan dari Permendikdasmen sendiri. Bahkan ada peraturan pemerintah tentang pemerintah daerah dan pembagian kewenangannya. Itu yang sudah mengatur bahwa seperti bahasa negara, bahasa nasional itu diatur oleh pemerintah pusat, termasuk fasilitasi, koordinasi, dan penyusunan kebijakannya. Nah, pemerintah daerah itu memang punya kewajiban dalam rangka membina, mengembangkan, melindungi bahasa daerah, termasuk mendukung pemerintah pusat dalam pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa Indonesia dan bahasa daerah. Gitu. Untuk Permendikdasmen nomor 2 tahun 2025 ini sudah kira-kira 1 tahun begitu ya Pak berlakunya. Nah, untuk tanggapan dari pemerintah daerah, dari provinsi-provinsi di Indonesia sendiri bagaimana Pak menyambut peraturan ini? Ini yang sangat menggembirakan ya ketika Pak Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah pada tanggal 28 Oktober tahun 25 ini mencanangkan penggunaan kedaulatan bahasa Indonesia, kemudian diikuti oleh sosialisasi dan sebagainya. Ini tanggapan pemerintah sangat antusias gitu ya. Dan Pak Menteri sendiri menyebut peraturan Mendikdasmen nomor 2 tahun 2025 ini tentang kedaulatan bahasa Indonesia. Dan pemerintah daerah dari mulai provinsi, kabupaten, kota itu sangat antusias dan mendukung. Silahkan tanya. Apalagi di Jatim ini bisa jadi contoh praktik baik. Sosialisasi pertama di sini kan? Iya. Iya betul. Dan beberapa pemerintah kabupaten kota juga sudah mengeluarkan komitmennya. Tidak hanya di Pulau Jawa, di Jawa Tengah, di Jawa Barat, kemudian di Sulawesi dan Kalimantan juga sangat antusias mereka. Bahkan ini sedang kami dorong, mereka mengeluarkan selain komitmen ya, kalau komitmen untuk penggunaan bahasa Indonesia sudah jelas, ini kami dorong untuk segera terbentuk tim untuk pengawasan, tim Pokja ya, dari tiap pemerintah daerah yang diketuai oleh sekretaris daerah itu untuk segera di SK-kan gitu. Iya betul. Luar biasa sekali untuk antusias dari daerah begitu ya Bapak untuk mendukung peraturan ini. Dari Jawa Timur sendiri, jadi Balai Bahasa sebagai perwakilan pemerintah pusat di Jawa Timur, bagaimana Ibu Retno untuk kondisi kebahasaan di Jawa Timur? Ya, terima kasih Mbak Rita. Kalau kita melihat penerapan atau implementasi Permendikdasmen nomor 2 tahun 2025, kita patut bangga ya bahwa Provinsi Jawa Timur lah yang pertama kali gubernur melalui sekretaris daerah Provinsi Jawa Timur mengeluarkan SK tim pengawasan, dan itu ditandatangani pada tanggal 10 November 2025 yang lalu. Kemudian diikuti oleh beberapa provinsi di Indonesia. Misalnya terakhir kemarin Provinsi Gorontalo ya. Ini kan perlu kita dukung dan dorong untuk terus berupaya adanya sinergi terutama dalam menjaga kedaulatan bahasa Indonesia. Nah, perlu saya patut bangga juga bahwa pemerintah kota Probolinggo juga telah mengeluarkan SK
ketika tim pengawasan justru setelah konsolidasi daerah Provinsi Jawa Timur pada tanggal 1 Agustus yang lalu, tepatnya bulan Agustus, pemerintah melalui Sekda telah mengeluarkan tim pengawasan penggunaan bahasa Indonesia. Jadi di Provinsi Jawa Timur dua provinsi dan kota ya, dan ini juga bisa kita lihat kalau melihat capaian kinerja Balai Bahasa khususnya dalam pengutamaan bahasa negara, pemartabatan bahasa negara ini, yang kita fokuskan di tahun 2025 adalah Malang Raya, dan tercatat kita Pak mampu memperoleh capaian persentase 66%, 33 lembaga baik itu pemerintah, swasta dan pendidikan dari target 59,93 50 lembaga binaan. Nah, ini berarti adanya peningkatan penggunaan bahasa Indonesia baik di ruang publik maupun di tata naskah dinas. Namun sekarang pertanyaan saya juga, dan ini juga bisa kita cermati bersama-sama, apakah di setiap kota dan kabupaten telah memang benar menerapkan kaidah bahasa Indonesia yang baku di tempat umum, petunjuk umum, dan ini perlu adanya pemetaan teman-teman di tim pembahu, kira-kira kota mana saja yang telah menerapkan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar di ruang publik. Kalau kita cermati di kota Surabaya sendiri, di Taman Bungkul itu sebenarnya petunjuk arahnya, kemudian imbauannya sudah sangat jelas, namun apakah itu sudah menggunakan kaidah bahasa yang baku atau betul atau benar? Nah, ini yang menjadi PR kita bersama. Begitu pula di tempat-tempat atau kabupaten kota yang lain. Kalau kita cermati maraknya penggunaan bahasa asing di tempat-tempat umum, penamaan swalayan atau penamaan toko-toko. Nah, inilah PR kita bersama. Kalau tadi ada pertanyaan Mbak Rita terkait bagaimana kebahasaan di Provinsi Jawa Timur, secara imbauan penggunaan bahasa Indonesia sudah dilakukan oleh pemerintah daerah. Namun yang tepat menggunakan kaidahnya apakah sudah 80% atau 90%? Nah, ini adalah PR kita bersama. Baik, jadi memang harus dilakukan pemantauan lebih lanjut dan juga pendampingan lebih lanjut tentunya di daerah-daerah tersebut ya Ibu. Kemudian terkait SK tim pengawas nih Bu, tadi Ibu Retno menyebutkan bahwa di Kota Probolinggo itu sudah mengeluarkan SK, dan itu yang pertama di Indonesia, begitu ya? Betul, benar. Baik. Tindak lanjut dari tim pengawasan yang dikeluarkan oleh provinsi, kota atau kota wali kota pertama yang mengeluarkan tim SK pengawasan adalah Kota Probolinggo. Dan ini kita patut apresiasi dan memang kita telah menindaklanjuti. Pertama, saat ini kita sedang membahas draft kerjasama antara wali kota Probolinggo dan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Draftnya itu memang tindak lanjut atau implementasi Permendikdasmen nomor 2 tahun 2025. Bagaimana peran pemerintah daerah khususnya Kota Probolinggo akan mencanangkan kampung bahasa Indonesia di satu wilayah atau di satu kelurahan itu, dan itu akan didampingi oleh pemerintah setempat dengan anggaran pemerintah setempat dan tentunya pengawalan dari wali kota, Sekda, OPD-OPD terkait, dan khususnya kita bekerja sama dengan Balai Bahasa adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo. Nah, tindak lanjut ini tidak hanya pada pengawasan atau penggunaan bahasa Indonesia, tapi kami juga melakukan program dan itu disambut baik oleh pemerintah setempat, yaitu pendampingan tata naskah dinas untuk lembaga UPD, sekolah dan swasta, juga pendampingan untuk ASN dalam peningkatan kemahiran berbahasa Indonesia. Nah, ini artinya tidak hanya semata-mata mengeluarkan SK tim pengawasan, tetapi peran mereka, dan telah kami dampingi juga di bulan Desember yang lalu Pak Sesban itu melaksanakan bimbingan teknis dalam penulisan penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik dan tata naskah dinas. Dan ini capaian yang luar biasa di Kota Probolinggo.
Baik, luar biasa sekali bagaimana kegiatan pendampingan dari Balai Bahasa di Kota Probolinggo itu semoga bisa menjadi awal dari pendampingan-pendampingan di kota-kota dan kabupaten lainnya. Nah, sahabat bahasa, sebelum kita bahas lebih lanjut mengenai penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik, mari kita simak terlebih dahulu video pedoman pengawasan penggunaan bahasa Indonesia berikut ini. Bahasa adalah cermin sikap suatu bangsa. Ketika tertib berbahasa, kita sedang menunjukkan rasa cinta dan hormat terhadap jati diri bangsa. Penggunaan bahasa Indonesia yang positif bukan sekadar soal komunikasi, melainkan juga tentang menjaga kedaulatan bangsa. Untuk itu, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 2 Tahun 2025 tentang pedoman pengawasan penggunaan bahasa Indonesia. Pedoman ini juga sebagai perwujudan amanat pasal 42 ayat 4 Peraturan Presiden RI Nomor 63 Tahun 2019 tentang penggunaan bahasa Indonesia. Keberhasilan tujuan pengawasan adalah sebagai berikut: mewujudkan eksistensi bangsa, identitas nasional, dan persatuan Indonesia, meningkatnya sikap positif masyarakat, kebanggaan, kesetiaan, dan kesadaran terhadap norma berbahasa Indonesia, meningkatnya kemahiran berbahasa sesuai dengan standar serta kemajuan peradaban bangsa, meningkatnya kedisiplinan dan keteladanan melalui keutamaan penggunaan bahasa Indonesia, dan meningkatnya mutu penggunaan bahasa Indonesia pada objek-objek bahasa. Objek pengawasan penggunaan bahasa Indonesia mencakup dua ranah utama. Pertama, objek bahasa di lanskap yang meliputi nama, geografi, bangunan atau gedung, apartemen atau permukiman, perkantoran, dan kompleks perdagangan, merek dagang, lembaga usaha, lembaga pendidikan, organisasi atau badan hukum Indonesia, jalan, rambu umum, penunjuk jalan, fasilitas umum, spanduk, dan alat informasi lain yang merupakan pelayanan umum. Kedua, objek bahasa di dokumen yang meliputi peraturan perundang-undangan, dokumen resmi negara, pidato resmi presiden, wakil presiden, dan pejabat negara yang lain, bahasa pengantar dalam pendidikan nasional, pelayanan administrasi publik di instansi pemerintahan, nota kesepahaman atau perjanjian, forum yang bersifat nasional atau internasional di Indonesia. Pengawasan penggunaan bahasa Indonesia dilakukan melalui 4 bentuk kegiatan. Sosialisasi untuk membangun sikap positif berbahasa melalui gerakan Trigatra Bangun Bahasa, yaitu utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing. Pemantauan melalui pengumpulan dan pengolahan data objek bahasa. Pendampingan berupa penyampaian hasil analisis, konsultasi penggunaan bahasa, dan asistensi penerapan kaidah bahasa Indonesia. Evaluasi untuk mengukur efektivitas seluruh kegiatan pengawasan. Pengawasan penggunaan bahasa Indonesia dilaksanakan oleh Menteri, Gubernur, dan Bupati atau Wali Kota. Menteri bertanggung jawab atas pengawasan pada instansi pemerintah pusat, badan usaha milik negara, satuan pendidikan di bawah pembinaan kementerian, satuan pendidikan di bawah pembinaan kementerian atau lembaga lain, dan perseorangan. Gubernur dan Bupati atau Wali Kota bertanggung jawab atas pengawasan pada instansi pemerintah daerah, badan usaha milik daerah, satuan pendidikan di bawah pembinaan pemerintah daerah, badan usaha, lembaga swadaya masyarakat di daerah, dan perseorangan. Untuk mendukung pelaksanaan pengawasan, Gubernur serta Bupati atau Wali Kota dapat membentuk tim pelaksana yang diketuai oleh Sekretaris Daerah. Hasil pengawasan digunakan untuk menyempurnakan kebijakan penggunaan bahasa Indonesia, memberikan rekomendasi kepatuhan terhadap penggunaan bahasa yang baik dan benar, serta memberikan penghargaan kepada lembaga atau perseorangan yang menunjukkan sikap positif dalam berbahasa. Masyarakat memiliki peran penting dalam pengawasan pelanggaran penggunaan bahasa Indonesia. Laporan adanya pelanggaran dilakukan secara tertulis, ditujukan kepada kementerian, dilengkapi dengan identitas pelapor, identitas terlapor, dan data atau informasi dugaan pelanggaran penggunaan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah identitas dan alat pemersatu bangsa, serta cerminan peradaban untuk Indonesia yang bermartabat.
Mari kita jaga kedaulatan bahasa negara. Gelorakan semangat untuk bangga, mahir, dan maju dengan bahasa Indonesia. Baik, itu tadi adalah video dari Pedoman Pengawasan Pengutamaan Bahasa Indonesia. Nah, sahabat bahasa, baru saja tadi Ibu Retno sudah menjelaskan bagaimana pendampingan dari Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur yang dilakukan di kabupaten kota yang ada di Jawa Timur, khususnya di Kota Probolinggo sebagai kota pertama yang mengeluarkan SK Tim Pengawasan. Dari sisi pemerintah pusat sendiri, Bapak, bagaimana dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa memandang hal ini, Bapak? Ya, dalam beberapa hal memang pedoman penggunaan bahasa pedoman pengawasan penggunaan bahasa Indonesia ini perlu disosialisasikan terus. Kemudian bagaimana tim pengawasan penggunaan di daerah bekerja dengan efektif gitu. Ini sih intinya yang perlu tanamkan di dalam eksistensi pengawasan penggunaan bahasa Indonesia itu. Dan lebih dari itu, dengan adanya Permendikdasmen nomor 2 tahun 2025 itu kita harus lebih intensif, terutama Badan Bahasa dan Balai Bahasa di seluruh daerah menunjukkan eksistensinya sebagai lembaga satu-satunya di negara kita yang memang diamanatkan untuk mengawal penggunaan bahasa Indonesia ini. Tidak sekedar fungsi standarisasi kebahasaan, tetapi bagaimana bahasa Indonesia itu fungsional sebagai simbol negara, fungsional sebagai bahasa komunikasi, dan tentunya fungsional perannya sebagai pengembang ilmu pengetahuan. Seperti itu. Jadi tidak sekedar hanya penggunaan ini salah ini betul gitu dari di ruang publik, di dokumen naskah resmi, tetapi lebih dari esensi itu bagaimana sih bahasa Indonesia diutamakan, dirawat, dan disikapi sebagai bahasa negara yang harus tanda petik ya ditempatkan pada tempat semestinya gitu. Nah, ini yang penting dari pedoman pengawasan. Kalau kesadaran masyarakat sudah sampai sejauh itu sih sebenarnya tugas Balai Bahasa, Badan Bahasa di pusat dalam mengawasi ini sudah tinggal evaluasi dan memberi penghargaan saja gitu loh. Karena pengawasannya ya memang sudah jalan. Oleh karena itu kami informasikan juga ya nanti di tingkat pusat kami sudah membuat sistem pengawasan kedaulatan bahasa Indonesia secara dalam bentuk aplikasi daring melalui laman data pokok kebahasaan. Nanti di sana ada menu SIMKEDA, Sistem Informasi tentang Kedaulatan Bahasa Indonesia itu. Jadi nanti Balai Bahasa, Pemda bersama tim pengawasan penggunaan bahasa Indonesia itu untuk menilai tinggal memasukkan di aplikasi itu termasuk foto-fotonya. Dan nanti langsung dinilai oleh tim pusat. Nilainya sudah ada di sana. Nanti kelihatan di dashboardnya atau di papan pantaunya. Provinsi mana saja, kabupaten mana saja, tim pengawas penggunaan bahasa Indonesia yang mana yang sudah melakukan pekerjaannya gitu. Nanti kelihatan di dashboard atau di papan pantaunya di SIMKEDA itu. Dan nanti Balai Bahasa Jawa Timur juga sudah bisa melihat mana mana kabupaten kota yang nilai dan tempat-tempatnya sudah dinilai, apakah sekolah, apa rumah sakit atau perguruan tinggi, nanti akan bisa dilihat di sana. Dan akan bisa dilihat juga sejauh mana peran Balai Bahasa untuk memfasilitasi dan mengkoordinasikan pengawasan ini gitu. Itu akan kelihatan gitu. Makanya kita dorong juga ini teman-teman di tim kerja pembinaan untuk segera mewujudkan aplikasi SIMKEDA itu. Itu nantinya bisa diakses secara luas ya Pak ya? Luas. Jadi ini seperti Mbak Rita atau sahabat bahasa juga bisa melihat di data pokok kebahasaan di menu SIMKEDA itu
lembaga mana sih yang sudah mengutamakan bahasa Indonesia dan berapa nilainya? Dan nanti Balai Bahasa Jawa Timur nggak perlu ditagih-tagih lagi oleh Badan Bahasa mana hasil penilaiannya, karena tim pusat sudah tinggal lihat di sana dan sudah muncul nanti nilainya. Siap. Iya. Luar biasa sekali. Nah, berbicara mengenai peran dari Balai Bahasa itu sendiri, Ibu, bagaimana peran Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur ini dalam SK Tim Pengawasan yang sudah diterbitkan oleh pemerintah Kota Probolinggo? Baik, sahabat bahasa dimanapun Anda berada, kalau menjawab pertanyaan Mbak Rita ini, peran Balai Bahasa sejauh mana ketika kita telah melihat beberapa kabupaten dan provinsi mengeluarkan SK Tim Pengawasan, memastikan kembali bahwa kita harus selalu berkoordinasi. Itu yang pertama, dengan pemangku kepentingan. Yang kedua, kita akan melanjutkan sosialisasi tanpa henti dengan pemerintah daerah, kabupaten dan kota. Ini pastinya dengan teman-teman di pembinaan ya, khususnya di tim kerja pembahu atau di bidang pembinaan bahasa dan hukum, harus segera membuat undangan atau permohonan untuk melakukan sosialisasi baik secara daring maupun secara luring sesuai dengan target dan wacana kita untuk menertibkan penggunaan bahasa Indonesia. Yang ketiga, tentunya kita bekerja sama juga dengan pemerintah swasta, misalnya dengan Ombudsman, kemudian Komisi Informasi Pusat yang berada di Provinsi Jawa Timur, perguruan tinggi, dan lembaga-lembaga terkait untuk terus berusaha melakukan upaya sosialisasi terhadap SK Tim Pengawasan itu. Dan khususnya kembali untuk tim pembinaan, lakukan koordinasi kepada UPD-UPD atau kepanitiaan yang memang sudah tertera di SK tersebut. Lalu yang terakhir, yang peran Balai Bahasa memastikan kembali selain melakukan sosialisasi, pendampingan, kita juga harus melakukan evaluasi. Nah, evaluasinya itu nanti seperti apa? Ini juga perlu adanya koordinasi antara Balai Bahasa dan Badan Bahasa. Apakah akan ada penghargaan di akhir nanti dengan berapa lembaga yang harus kita berikan penghargaan. Tapi kalau kita melihat Permendikdasmen nomor 2, memang ada penghargaan di akhir dari semua keterlibatan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, khususnya kita yang ada di Provinsi Jawa Timur harus memberikan penghargaan itu. Nanti berupa apa? Nah, ini yang harus kita tindak lanjuti lebih cepat dan lebih baik. Mungkin itu bisa menjadi beberapa catatan untuk Mas Adi khususnya ya di tim pembinaan, begitu ya Mas Adi? Siap melaksanakan sesuai arahan. Jadi untuk dari segi teknis Mas Adi, mungkin bisa diceritakan bagaimana pengalamannya dalam setahun ini untuk pelaksanaan pengawasan penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik. Baik, terima kasih Mbak Rita dan sahabat bahasa. Sebetulnya kalau sudah mengacu kepada Permendikdasmen nomor 2 tahun 2025, sebetulnya sesuai dengan yang sudah dibahas tadi, urutannya adalah sosialisasi, pengambilan data, setelah itu pendampingan dan evaluasi. Selama ini kita fokus di Malang Raya, izin melaporkan juga Bapak, izin ke Malang Raya di Kabupaten Malang, Kota Malang, dan Kota Batu. Ya, alhamdulillah mereka respons baik. Kita selalu menjalankan program ini seperti program yang sebetulnya sama-sama program yang dimiliki bersama begitu. Artinya pelaksanaan itu kita tidak lagi tidak lagi menyewa tempat yang lain, tetapi ya di lembaga itu Bapak. Ya, jadi artinya kita juga mengajak seluruh lembaga juga ikut berperan dalam kegiatan ini. Kemarin dalam 1 tahun alhamdulillah seperti yang disampaikan oleh pimpinan ya, bahwa terdapat 33 lembaga yang naik nilainya. Salah satunya ada 3 lembaga swasta yang naik nilainya. Ini sebetulnya juga berkat dari koordinasi Balai Bahasa bersama dengan PHRI Bapak, Perhimpunan Hotel Restoran Indonesia. Nah, kita tidak hanya berkoordinasi dengan pemerintah daerah, dengan maupun dengan dinas, baik itu di Capdin di tingkat SMA,
di Dinas Pendidikan di Kabupaten Kota untuk SMP, dan untuk PHRI kita penentuan untuk lembaga swasta. Nah, pengambilan data sekaligus pendampingan hingga evaluasi semua berjalan karena berkat kerjasama, artinya kita menetapkan bahwa kegiatan ini kolaborasi bersama, sehingga pada sosialisasi di awal kita melaksanakan di lembaga A, di evaluasi akhir kita di lembaga B, tetap di 50 lembaga itu, Pak. Jadi mereka merasa bahwa ini adalah program mereka, jadi mereka juga saling memberikan masukan, memberikan saran bagaimana kelanjutan kegiatan ini, bagaimana harus pelaksanaan itu, pendampingannya sampai di kabupaten. Izin melaporkan juga Pak bahwa di pendampingan di Kabupaten Malang malah ingin minta 2 kali saat itu. Dan ini rasanya responnya baik sekali begitu kan. Jadi itu Pak secara teknisnya. Itu sangat luar biasa, mendapat antusiasme yang sangat tinggi gitu dari pemerintah, dari lembaga-lembaga yang ada di daerah, begitu ya Mas Adi. Pemantauan tentunya menjadi kunci dari keberhasilan kebijakan ini. Nah, bagaimana strategi Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur dalam melaksanakan pemantauan penggunaan bahasa Indonesia ini? Mungkin dari Ibu Retno bisa menjawab. Baik, terima kasih Mbak Rita. Jadi pengutamaan bahasa Indonesia yang kami lakukan khususnya dalam pemantauan tim pembahu, melalui tim pembahu ya, pembinaan bahasa dan hukum, telah berkoordinasi secara masif dengan pemerintah daerah, dan itu tidak hanya melalui virtual atau Zoom daring ya, tetapi ada grup yang setiap instansi mengirimkan bukti-bukti perubahan, baik itu penggunaan di ruang publik maupun tata naskah dinasnya. Namun yang perlu saya sampaikan juga bahwa tidak semua instansi atau lembaga di pemerintah, swasta, dan pendidikan itu bisa melakukan dengan cepat perubahan tersebut karena ada kendala beberapa, khususnya dalam mengubah atau segera mengubah dokumen resmi tersebut. Baik itu di ruang publik misalnya papan nama, itu kan memerlukan biaya dan keterbatasan anggaran itulah yang sebenarnya pemerintah atau instansi di kabupaten kota dan di kabupaten dan kota sebenarnya sangat memahami penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ya, kendalanya adalah untuk mengganti semua itu memerlukan biaya. Ini pastinya kami juga akan mengawal tindak lanjutnya nanti tahun ini, karena itu kan kendala tahun kemarin 2025, memastikan kembali nanti tim pembinaan bahasa dan hukum dalam pemantauan itu apakah sudah dilakukan. Nah, kalau belum dilakukan berarti upaya atau strategi Balai Bahasa adalah audiensi, koordinasi dengan pemerintah daerah, setidaknya mengeluarkan peraturan yang memang mengikat untuk penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik dan tata naskah dinas. Kalau perwali perbub tentang tata naskah dinas memang sudah banyak dikeluarkan di kabupaten kota di Provinsi Jawa Timur. Namun peraturan terkait penggunaan atau pengutamaan bahasa Indonesia di ruang publik di hampir belum semua pemerintah daerah benar-benar memahami tugas dan fungsinya atau menerapkan undang-undang atau menerapkan Permendikdasmen ini nomor 2 ini. Nah, ini tugas kita di tahun 2026. Artinya memang harus ada tindak lanjut baik dari segi pengawasan maupun evaluasi. Benar. Di tahun ini tidak berhenti di tanggal atau di hari itu, di tahun itu juga. Tetapi sekarang ini sangat mudah untuk berkomunikasi. Saya pikir teman-teman atau tim pembahu ini bisa menindaklanjuti seperti apa dan mengawal untuk mengeluarkan peraturan yang mewajibkan semua instansi bisa menerapkan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Begitu, Mas Adi. Siap. Tadi sudah disampaikan respons dari lembaga-lembaga itu sangat antusias ya. Betul. Lalu adakah kendala yang dihadapi pada saat melakukan pembinaan itu, Mas? Ya, seperti yang sudah disampaikan oleh pimpinan tadi bahwa kendalanya salah satunya adalah anggaran ya, tadi mengganti dan segala macamnya gitu. Selain itu sebetulnya adalah
dari pemangku kepentingan juga. Mungkin bisa saya tambahkan bahwa di pemangku kepentingan kadang kan biasanya begini, draft surat ini terutama di dokumen ya Pak izin. Jadi di dokumen di staff sudah menjalankan sesuai dengan mungkin dengan arahan, dengan pendampingan dengan kami. Namun sudah di tahap di pemangku kepentingan seperti pimpinan dari instansi tersebut bisa jadi akan berbeda. ini yang menjadi Makanya yang disuluhi itu pimpinannya pimpinannya. dulu. Betul Bapak. Ini program kita juga ya harusnya ya. Ya, nah oleh karena itulah kemarin pada waktu di pemerintah Kota Probolinggo kemarin Bapak dan melalui Pak Kepala Bagian Organisasi menyampaikan seperti itu kendalanya. Kendalanya adalah seperti itu Pak Adi di Kota Probolinggo terutama di UPD. Nah, kami berharap nanti Balai Bahasa Jawa Timur hadir di Kota Probolinggo untuk melakukan penyegaran bahasa Indonesia terkait tata naskah dinas itu. Artinya kegiatan ini berjalan sesuai dengan ya seperti yang disampaikan oleh Bu Retno tadi ya Mbak ya. Jadi awal bulan ya Bu ya, awal Februari ya Bu. Awal Februari tanggal 11 Pak. Saya Tanggal 11, mohon kerjasamanya juga Iya. ditindaklanjuti dengan Ekspres ya. Siap. Ya, ada salah satu contoh praktik baik ya, salah satu perguruan tinggi terkenal di Undip itu. Siap. Jadi sebelum kami memberi penyuluhan ke staf-staf pengonsep surat, itu rektornya sudah menginstruksikan Iya. dari mulai kepala biro, ketua jurusan, dekan, itu harus ikut dulu itu. Iya. Penyuluhan bahasa Indonesia. Jadi tidak ada kendala lagi seperti tadi yang disampaikan oleh Mas Adi. Betul. Iya Pak. Artinya pendampingan ini tidak hanya di level yang paling bawah, tapi justru kita harus mulai dari atas terlebih dahulu ya Bapak ya. Iya. Pegang kepalanya Pak ya. Badannya ikut nanti ya. Iya. Ekor akan mengikuti kepala begitu Bapak ya. Baik. Sahabat bahasa, tidak terasa ini kita sudah hampir di penghujung sesi ini. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya dan juga ilmu yang telah diberikan baik kepada saya secara langsung di sini maupun sahabat bahasa yang ada di rumah. Dari perbincangan kita kali ini, kita ketahui bahwa Peraturan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 2 Tahun 2025 ini bukan sekadar regulasi administratif, melainkan ikhtiar bersama untuk menjaga martabat bahasa negara, yaitu bahasa Indonesia. Nah, pengawasan bahasa Indonesia ini membutuhkan kolaborasi baik dari pemerintah daerah, kemudian Balai Bahasa sebagai UPT yang ada di setiap provinsi, dan juga Badan Bahasa tentunya sebagai induk organisasi. Nah, sebagai penutup, saya ingin meminta satu kalimat ini dari Bapak dan Ibu yang telah hadir di sini. Apa harapan dari Bapak dan Ibu terhadap masa depan bahasa Indonesia di ruang publik? Mungkin bisa mulai dari Bapak Ganjar. Jika bahasa Indonesia ingin diutamakan di ruang publik, sikap bahasa masyarakat pengguna bahasa Indonesia harus positif dulu. Kepositifan kita sebagai penutur bahasa Indonesia muncul dari kesadaran kita sebagai bangsa Indonesia yang memiliki bahasa negara, bahasa persatuan, dan jiwa bangsa kita, yaitu bahasa Indonesia. Dimulai dari sikap diri kita sendiri begitu Bapak. Dari Ibu Retno? Nah, kalau Pak Ganjar tadi menyampaikan sikap, kalau saya lebih kepada mencintai bahasa sendiri ya, sebelum kita mencintai bahasa yang lainnya. Ya, tidak hanya bahasa Indonesia saja, kita tahu kita punya bahasa daerah. Dengan mencintai bahasa Indonesia, saya pikir kita juga bisa tertib dalam penggunaan secara publik dan secara tata naskah dinas. Oleh karena itu, ini pentingnya kolaborasi pemerintah pusat, daerah, dan khususnya Balai Bahasa untuk menegakkan identitas bangsa Indonesia melalui bahasa Indonesia. Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Trikatra Bangun Bahasa. Pastinya. Baik, Mas Adi. Baik, bahasa lambang negara salah satunya adalah bahasa ya, Mbak Rita. Dan salah satu lambang negara yang tidak memiliki jarak dengan kita adalah bahasa. Marilah kita rawat sesuatu yang
dekat dengan kita, yang melekat dengan kita. Kita tidak hanya tengok yang jauh-jauh sana, tapi kita yang melekat dari kita, yaitu bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu. Mari kita jaga maruah bahasa negara. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu atas kehadirannya. Sahabat bahasa, agar tidak ketinggalan informasi mengenai kebahasaan dan kesastraan, mohon ikuti akun media sosial kami di Instagram @Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur. Mohon dukungannya untuk mengikuti kanal YouTube ini. Klik sukanya dan aktifkan loncengnya. Jangan lupa untuk meninggalkan komentar bagaimana sahabat bahasa mungkin memberikan inspirasi untuk Sini Bahasa berikutnya. Sampai jumpa di Sini Bahasa berikutnya. Saya Rita Fitriawati mewakili segenap tim yang bertugas mengucapkan sampai jumpa. Terima kasih. Sebagai penutup, mari kita Trigatra bangun bahasa. Baik. Ayo, Izin saya pimpin ya Ibu Bapak. Trigatra bangun bahasa. utamakan Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing. Salam literasi.